Habib Rizik kecewa ke Prabowo. Tidak bisa dipungkiri juga apa yang didapatkan oleh Gerindra saat ini itu juga sedikit banyaknya ada pengaruh dari gerakan 212. Itu nggak boleh dilupakan. Pak Prabowo pada saat ini juga adalah komitmen kerja. Ya bagaimanapun Pak Prabowo kan sekarang jadi pembantunya presiden. Itu nggak boleh lupa. Kalau namanya pembantu presiden tergantung juragannya kan begitu. Ya pembantu kan harus manut sama atasannya begitu. Tapi bagi kami tentang keumatan kita belum melihat progres yang positif yang berarti dari Pak Prabowo. Ternyata Habib Rizik tak marah dan dendam ke Prabowo, tapi kecewa dengan satu hal ini. Habib Rizik ternyata tak dendam ke Prabowo Subianto karena bergabung dalam kabinet Presiden Jokowi. Ihwal sikap Habib Rizik tak dendam ke Prabowo ini terungkap dari mulut Habib pada langsung. Ia menyampaikan hal itu kepada Musti Umar, sosiolog yang menjabat Rektor Universitas Ibnu Khaldun. Musti mengungkapkan silaturahmi lebaran ke Habib Rizik di penjara pada 4 Mei lalu. Salam perbincangan itu, kata Musti Umar. Habib Rizik yang singgung soal Prabowo. Apa kata dia ya? HRS sempat singgung Prabowo Subianto. HRS mengatakan kepada saya bahwa dia tidak marah dan tidak dendam ke Prabowo. Tulis Musti Umar dalam catatannya dari laman Arah Jaya pada Sabtu. Kepada Musti Umar, Habib Rizik memahami kenapa Prabowo menerima pinangan Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinetnya. Kata Habib Rizik, Jokowi tahu kekuatan dan magnet Prabowo. HRS mengatakan, Prabowo mempunyai posisi tawar yang tinggi pasca pemilihan presiden karena dibutuhkan Presiden Jokowi untuk rekonsiliasi. Tulis Musti dalam catatannya. Sayangnya, Habib Rizik menyesalkan rekonsiliasi itu nggak dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk menolong tokoh pendukung Prabowo yang kena masalah hukum. Habib Rizik heran kenapa Prabowo tidak menggunakan momentum itu untuk membebaskan pendukungnya seperti Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN, Purnawirawan Maijen Kiflan Zain, Ustadz Kata sampai Eki Sujana. Nah, perbincangan Habib Rizik soal Prabowo itu tidak sampai membahas soal rekonsiliasi kedua tokoh tersebut untuk bersatu memenangkan Prabowo di Pilpres tahun 2024. Prabowo rekonsiliasi dengan Habib Rizik demi menang Pilpres 2024. Musti mengatakan, meski Habib Rizik tak singgung soal rekonsiliasi dengan Prabowo untuk Pilpres 2024, dia berpendapat apapun harus diakui, pengaruh Habib Rizik masih besar dan kuat. Prabowo Subianto perlu rekonsiliasi dengan HRS untuk memuluskan perjuangannya meraih RI dalam pemilihan presiden 2024, tulisnya. Hanya saja, HRS tidak mau menerima politisi siapapun juga yang ingin menemuinya untuk bersilaturahmi. Musti mengaku menyaksikan hal itu sebab saat berbincang di penjara dengan Habib Rizik beberapa hari lalu, itu petugas rutan menginformasikan ada anggota dewan yang ingin menjenguknya, tapi HRS ogah menerimanya. Dia titip salam saja melalui petugas rutan. HRS yang menolak bertemu para politisi, beliau memukakan ke saya, hanya ulama, habaib, akademisi dan ibu-ibu pengajian yang diterima bersilaturahmi, tulis Musti Umar dalam cuitannya di akun Twitter Musti Umar. Prabowo teteskan air mata, ingat pesan Mbah Mun. Pengamat berkata, cerai dengan kelompok 212 dekati NU. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Prabowo disambut dengan baik oleh pimpinan Pondok Pesantren Kiai Muhammad Najih Maimun atau akrab disapa Gus Najih. Gus Najih sendiri merupakan anak dari ulama besar Indonesia, Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun.
Suatu momen yang menarik terjadi di saat ketum Gerindra tersebut mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam bekas kamar Mbah Mun. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun mengenang segala momen yang pernah dilakukan bersama dengan Mbah Mun. Tak sampai di situ, Menteri Pertahanan itu pun juga menyempatkan sholat di kamar tersebut. Selepas sholat, Gus Najih pun memimpin doa dan dalam berdoa. Dan Prabowo tak kuasa menahan tetesan air matanya mengingat kenangan bersama Mbah Mun. Pak Prabowo sudah menganggap almarhum Mbah Mun seperti ayah sendiri, ungkap Gus Najih. Kunjungan itu pun terasa istimewa bagi Prabowo lantaran dapat melihat langsung suasana ruang kamar Mbah Mun selepas wafat pada 9 Agustus 2019 lalu. Diketahui Mbah Mun wafat saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Adapun Mbah Mun dikebumikan di pemakaman Al-Ma'lamka. Prabowo sendiri terus mengingat pesan-pesan yang pernah disampaikan Mbah Mun kepada dirinya. Salah satu pesan yang terus melekat dalam pikirannya yakni berkomitmen untuk memperjuangkan rakyat kecil. Pesan beliau selalu tertanam di benak saya. Mas Prabowo harus selalu bela rakyat. Mas Prabowo harus selalu bela rakyat kecil, ujar Prabowo. Terpisah. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hal tersebut merupakan salah satu upaya agar mendapatkan dukungan dari keluarga besar Mbah Mun. Di samping bertujuan untuk bersilaturahmi lebaran, namun juga bersilaturahmi politik. Silaturahmi lebaran sekaligus juga silaturahmi politik. Kelihatannya Prabowo ingin nampak tilas dan ingin mendapat dukungan dari keluarga besar almarhum Mbah Maimun. Dan itu hal positif dilakukan Prabowo, ucap Ujang saat dihubungi Akura.com. Ujang juga menjelaskan bahwasanya hal tersebut dilakukan agar bisa dekat dan mendapatkan dukungan suara dari NU, termasuk dari keluarga Mbah Mun itu sendiri. Di saat dia sudah bercerai dengan kelompok 212, maka kelompok NU termasuk dari keluarga Mbah Maimun harus didekati. Pandasnya, Mas Prabowo harus selalu bela rakyat. Mas Prabowo harus selalu bela rakyat kecil, ujar Prabowo.